Zaman kejayaan Majapahit. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka. Yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Awal berdiri kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Aryasidi, Rajaran Waha, Ra Lintang, Ratosan, Ra Gelatik, dan Ratati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya wafat pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya, Tribhuwana Wijayatunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun, Hayam Wuruk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan merasakan palapa, menikmati istirahat, sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan.
Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapati Gajah Mada adalah Buddha. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Raja Sanegara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai ke luar Nusantara. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan. Seperti diberitakan dalam Negara Kertagama, pada masa ini Majapahit menguasai seluruh wilayah Jawa Timur dan Pulau Madura. Baru setelah seluruh Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa. Yang disebut Nusantara, meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina dan Semenanjung Melayu.